kita jangan mau didakwa sama iblis bahwa yang namanya kemalangan itu adalah nasib, ya. Kemalangan itu sekali lagi bukan nasib malang. Ada banyak orang kalau ketemu orang benar yang setia, ya jadi orang benar, hidup susah. Orang bilang gini, kasihan deh lu, setia sama suami ya tetap tidak diperdulikan. Kasihan deh lu, setia jadi orang jujur, hidupmu ya susah-susah. Ya, berapa banyak kita melihat kehidupan orang benar yang sepertinya orang berkata, kasihan deh lu ikut Kristus, nasibmu malang benar. Ya, nah hari ini kita belajar saudara. Sebenarnya jujur kalau saya ngerenungin beberapa saat, ya, saudara percaya ada banyak orang yang tidak banyak orang yang bisa hidup sesuai targetnya Tuhan. Saudara tahu di balik kemalangan yang banyak, target Tuhan itu senyatanya apa? Kita berubah, kita berbuah, kita punya pikiran makin waras, ya. Yang namanya hati makin sukacita, bisa jaga hati. Yang namanya rohani makin sehat, responnya makin benar. Itu kan tujuan Tuhan di balik proses malang-malang sudah jatuh ditimpa tangga 1, tangga 2, tangga 3. Itu semua kan tujuannya Tuhan supaya kita makin waras, ya. Kita makin sehat, kita makin damai sejahtera supaya respon kita benar. Tapi yang realita yang terjadi apa saudara? Banyak orang di tengah masa resesi diperlakukan tidak jahat, kita ikut makin tidak waras. Ada seorang yang nggak mau datang ibadah hanya karena tidak bisa bayar hutang, tidak bisa bayar kewajiban. Katanya malu, saya pelayan Tuhan kok tidak bisa bayar kewajiban hutang tiap bulan angsuran. Akibatnya dia berhenti melayani Tuhan. Nah kan tidak waras saudara. Sebenarnya walaupun hamba Tuhan perlu dimurnikan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita sudah serius sama Tuhan, supaya apa? Sogok Tuhan. Pelayanan, doa, puasa, ikut Bu Eli 40 hari, menyiksa hidup, tidak makan, tidak minum, tujuannya sogok Tuhan, supaya hidupnya jangan dimurnikan lagi, nggak ngadepi masalah. Nah ini kan nggak benar. Justru orang makin serius, makin kenal Tuhan, makin dituntut banyak jadi pelaku firman. Itu jelas. Lah kita mau jadi pelaku firman kalau zona nyaman nggak mungkin. Saya bisa jadi hamba Tuhan itu karena jadi apa? Proses Joni lewat penjara baru muncul sekarang, ya. Jadi saksi Kristus. Nah kita semua hari ini belajar yuk. Tadi saya perjalanan saya dapat ayat ini, kita baca terlebih dahulu. Buka dulu di Matius 15 ayat 32 dan 37. Kita hari ini yang mengalami kemalangannya banyak, tidak usah lagi tinggal dalam kemalangan. Saudara dan saya senyatanya adalah orang yang beruntung. Amin. Yuk kita baca terlebih dahulu. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata apa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Senyatanya saudara percaya, orang ikut Kristus itu bukan berarti semuanya baik-baik. Orang ikut Kristus tetap ada fase tidak punya makanan. Mungkin saudara berpikir ikut Kristus, setia melayani, baca firman, ibadah, maunya makanannya berlimpah, maunya hidupnya nyaman. Enggak, ada banyak orang ketika mengikut Kristus tetap mengalami yang namanya masalah.
Tapi luar biasanya hari ini, makanya kemalangan itu bukan malangnya nasib kita. Kenapa? Karena ketika kemalangan terjadi, kita tetap tahu Tuhan punya belas kasihan. Saudara, ketika malang, Tuhan tuh sudah mikirin loh. Hari ini saudara yang ditimpa bangkrut, rumah tangga hancur, pekerjaan di PHK, usaha yang sepi, yang pasti Tuhan itu sudah memikirkan saudara jauh di depan. Tangkap ya, saudara percaya bahwa Tuhan itu sudah memikirkan supaya kita yang mengalami kekurangan makanan itu tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami yang namanya kehancuran. Tapi lihat 37, apa yang Tuhan sediakan kalau kita hari-hari ini mengalami kemalangan bertubi-tubi. Pastikan bukan malang nasib kita, tapi jujur di balik kemalangan ada kemujuran yang Tuhan sediakan, yaitu apa? Dan mereka semuanya apa saudara? Dari kekurangan makanan, tapi Tuhan sudah memikirkan di depan kita semua akan makan sampai apa saudara? Itu pikiran Tuhan hari ini buat saudara yang mengalami banyak kemalangan. Tetap Tuhan penuh belas kasihan. Di balik hancurnya usahamu, Tuhan tetap sediakan sesuatu yang mengenyangkan, bahkan masih ada sisa penuh. Itu berarti kalau namanya sisa, saya percaya waktu berkata sisa berarti Tuhan sudah tetap sediakan berkat buat anak cucu kita. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini siapa yang mengalami kemalangan, jangan dengar apa kata dunia. Ditinggal suami selingkuh, punya 2 anak, setiap kasihan deh lu, malang nasib lu ya. Usaha bangkrut, ditawari pekerjaan tipu-tipu, ditolak. Yang nawari tambah kaya, saudara tambah hidupmu jual rumah satu persatu. Orang bilang kasihan deh lu. Tapi percayalah, orang-orang yang dunia tidak pernah mengerti bahwa kita tetap punya Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia akan mengubah yang namanya kekurangan akan menjadi sesuatu yang kekenyangan, sampai saudara hari ini bisa hidup dari lebih. Itu sebabnya kita baca ayatnya, kita lompat terlebih dahulu ya. Kalau saudara tahu di Mazmur 34 ayat 20, itu berarti sudah jaminan buat kita. Kemalangan orang benar sedikit, banyak ya. Jadi sekali lagi, siapa yang bilang kalau justru saya kalau melihat orang benar gak punya kemalangan, ini tanda tanya, tanda seru, berarti belum jadi orang benar. Orang benar itu perjalanan hidupnya harus babak belur. Orang makin serius sama Tuhan pasti bonyok saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata kemalangan makin jadi orang benar itu makin banyak. Tapi jaminan Tuhan melepaskannya bukan dari satu, tapi semuanya. Bu, saya punya suami ya bu, gak kerja. Anak bu, masalah lagi. Saya pernah kan cerita berulang kali, saya punya beberapa jemaat yang anaknya, semua anaknya cacat. Coba saudara, setelah cacat bangkrut, setelah bangkrut suami selingkuh, setelah suami selingkuh mertua mulai menghakimi hidupnya, dan setelah itu dia sendiri sakit. Kemarin ketemu saya, dia minta didoakan ya. Dia bilang gini, bu tolong doakan saya, mungkin karena saya stres. Siapa yang gak kuat bu, hidup ngadepi realitas seperti ini. Saya ini sebagai istri sering kali berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan gak ambil nyawa saya? Kenapa Tuhan kalau hidup seperti ini gimana gak stres? Saya stres, saya
divonis dokter ternyata dia ada tumor, kalau nggak salah di kandungan atau di mana, dan itu cenderung ganas, saudara. Dia bilang gini, Bu, kalau saya mati gimana anak saya yang cacat? Bu, kalau saya mati gimana yang namanya kehidupan ini? Sementara semua bergantung sama saya. Saya cuma bilang, Bu, Ibu jangan pakai kekuatan sendiri. Ibu mulai belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Anak cacat gak usah dipikirin, nanti dalam kekekalan gak ada yang namanya anak cacat. Ibu dititipi anak cacat bukan kasihan deh nasibmu, tapi ibu adalah spesial berharga karena lewat penderitaan di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berikutnya yuk kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 14. Nah ini yang luar biasa. Pada hari mujur disuruh apa? Bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan siapa, saudara? Allah, seperti juga hari mujur. Berarti ikut Tuhan itu ada hari malang nggak sih senyatanya kalau menurut firman? Hari malang ya hari mujur yang dijadikan Allah. Kenapa? Karena kita itu nggak pernah lihat apa yang ada di depan. Kita cuma lihatnya malang. Orang dunia berkata malang ya hancur, madesu. Tapi bukan buat Tuhan. Tuhan berkata senyatanya hari malang yang kau lewati hari-hari ini itu tetap hari mujur. Karena apa yang kau lihat dengan apa yang Tuhan lihat itu jelas total berbeda. Tuhan gak pernah lihat yang namanya kekurangan, kelaparan itu ditutup dengan nanti kita bakal hancur. Enggak. Tapi kekurangan, kelaparan kita tetap hari esoknya Tuhan pasti menutup dengan kekenyangan, kelimpahan. Itu sebabnya 3 hal yuk kita lihat. Jadi pertama, saudara percayalah kemalangan itu bukan malangnya nasib kita, tapi katakan siang ini, kemalanganku yang begitu banyak itu adalah kemujuran yang dijadikan Allah untuk aku nikmati di hari esok. Tangkap saudara, jadi jangan ketika kemalangan bertubi-tubi saudara tinggal dalam kemalangan terus. Oh malangnya nasibku, gak punya suami kayak Fraza misalnya ya. Fraz mungkin suami yang terbaik buat Vivi ya. Mereka mungkin saudara lihat, waduh malangnya nasibku gak sekaya si A ya. Mungkin kita hari ini tuh tadinya punya mobil, sekarang downgrade Bu Eli, naik sepeda motor. Ya, kenapa? Karena bangkrut, malang. Lihat tetangga saudara yang galak, tambah naik Mercy Bu Eli. Tadinya mobil di bawah rata-rata yang galak. Langsung saudara nangis di kamar, Tuhan malangnya nasibku, aku tambah miskin, yang jahat tambah kaya ya. Nangis lagi ya. Lihat sosmednya Ani pelakor. Waduh, pelakor Gayung Pink Lopez dibawa ke Amerika, sementara saudara boro-boro dibawa ke Amerika, uang bulanan gak dikasih, semua gak diperhatikan. Saudara mulai nangis, malangnya nasibku, habis manis sempat dibuang. Nah ini gawat saudara. Kalau kita cuma berkata malangnya nasib kita, maka kita adalah orang yang salah total. Saya percaya hari-hari ini siapa yang mengalami kemalangan banyak, pulang dari tempat ini gak usah nangis, gak usah ngomong malangnya nasibku, membandingkan hidupmu dengan orang yang kelihatannya menari di atas penderitaanmu, tambah gemuk, tambah segar, tambah sukses. Tapi senyatanya kita tetap percaya di balik kemalangan yang banyak, ternyata ini adalah hari mujur yang dijadikan Allah,
di mana saudara tidak bisa melihat ke depan, tapi Tuhan sudah melihat ke depan bahwa semuanya itu adalah hari-hari yang mujur yang akan kita nikmati. Justru orang yang hari ini bukan jadi orang benar, hidupnya enak, nanti di depan dibalik, saudara. Apa yang kelihatannya menguntungkan itu nanti akan merugikan hidupnya selamanya. Makanya 3 hal yang saya akan bahas. Tuhan itu akan bertanggung jawab di masa kemalangan. Yang kedua, pasti ada tujuan Tuhan di balik kemalangan. Dan yang ketiga, ada rahasia Tuhan di balik kemalangan. Kalau Tuhan berkata mujur, kenapa Tuhan izinkan kemalangan? Kenapa Tuhan? Karena kita lihat satu persatu. Yuk, bagaimana kemalangan itu Tuhan bertanggung jawab. Lihat Mazmur 34 ayat 19 dan 21. Mazmur, nah ini Tuhan itu gimana saudara? Dekat. Berarti artinya kalau Tuhan berjanji untuk melepaskan semua kemalangan, Dia bertanggung jawab. Dan semua kemalangan itu hari ini jangan takut. Saudara jangan pernah merasa berkecil hati. Tuhan, malangnya nasibku sudah jatuh di timpa tangga. Justru hari ini Tuhan bilang gini, aku dekat. Waktu engkau patah hati, engkau hari ini disakiti orang, engkau difitnah orang, engkau dibawa kabur uangmu, sampai engkau patah hati, engkau hampir putus asa, senyatanya tidak ada orang pedulikan hidupmu, tapi posisi Tuhan itu justru dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi siapa yang hari ini sedih, ya sudah, anak bu tidak cinta, suami tidak cinta, semua orang tidak pedulikan hidup saya, patah hati. Ada seorang ibu yang bilang ini, bu, saya ingin mati aja bu, buat apa hidup tidak dicintai, suami tidak cinta, anak kurang ajarnya bu sama saya bu, gara-gara rumah tangga saya mulai hancur ini, anak-anak tidak pernah respect sama saya. Anak-anak kalau merintah saya itu persis keteladanan papanya. Papanya kalau ngomong sama saya kasar itu anak niru Bu Eli. Semua kalau ngomong sama saya kayak diperlakukan pembantu. Tapi saya cuma bilang ini, Bu, sudah ibu tidak usah lebay, ibu tidak usah mendayu-dayu perasaannya. Ibu tahu nggak? Kita cuma butuh kasih Tuhan aja, kita hidup kok. Semangat aja Bu. Ibu percaya dengan apa yang ibu perjuangkan hari ini buat suami, anak-anak dalam pergumulan, itu akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saudara baca berikutnya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Hari ini siapa yang lagi dalam keadaan remuk, saudara? Ya, saudara percaya banyak orang-orang yang lagi remuk jiwanya. Orang kalau lihat realitanya benar-benar hancur, tidak ada orang yang gak remuk jiwanya. Lihat sesuatu malapetaka, tiba-tiba tidak ada angin divonis kanker, pasti. Tidak ada angin, tiba-tiba usaha dibawa kabur, uangnya bangkrut. Tidak ada angin, tiba-tiba bu, omset penjualan bisa turun sampai 90%. Kira-kira ada banyak orang yang hari-hari ini pada posisi patah hati dan remuk. Artinya saudara mengalami keadaan yang benar-benar saudara bilang ini, Tuhan kalau ini tidak segera ditolong, hidup saya ini bakal seperti apa? Tapi senyatanya hari ini dengan kemalangan yang sampai membuat saudara patah hati dan remuk jiwamu, Tuhan tetap berkata, ini adalah hari mujur yang aku jadikan. Kenapa? Karena aku dekat dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk buka PowerPoint-nya. Oh ya, Ia, nah ini 21, melindungi apa saudara? Segala tulangnya, tidak satu
itu tadi ya, remuk yang jatuh ditimpa tangga nggak bakal patah. Buka PowerPoint-nya, 3 hal saudara. Apa yang firman Tuhan katakan, kalau Tuhan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan jelas. Hari ini siapa yang patah hati, ditinggal suami, ditinggal anak, ya, mungkin ditinggal istri, ditinggal kesuksesan. Mungkin yang namanya kesuksesan itu meninggalkan saudara. Jujur, orang kalau dulu kaya raya terus hari ini hidupnya benar-benar jatuh, itu tidak gampang. Orang kalau ditinggal kesuksesan itu pasti ditinggal orang. Teman baik ninggalin saya karena saya bangkrut, Bu Eli. Dulu pada datang sama saya, setelah saya bangkrut, rumah dikunci semua karena takut saya hutani. Ditinggal kesuksesan itu pasti ditinggal banyak hal. Ditinggal teman, ditinggal yang namanya saudara, semua pada menghina, memandang sebelah mata saudara, nggak memperdulikan. Jujur, Tuhan tetap dekat dengan orang yang patah hati. Sekali lagi, jangan takut dengan kemalangan yang sedang menimpa kita, karena senyatanya ketika Tuhan dekat, Tuhan pasti menyelamatkan dan Tuhan melindungi orang yang patah, tidak satupun yang patah. Artinya, ketika Tuhan menyelamatkan, Dia menjamin apa yang hari ini kehancuranmu, kemalanganmu, itu tidak akan pernah malang lagi, karena tidak ada satupun yang patah. Berarti hidup kita dipenuhi dengan kemujuran demi kemujuran di depan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya siapa yang mengalami kemalangan, kalau nggak bisa tangkap pesan ini, saudara nggak lihat harimu mujur. Saya 15 tahun mengalami kemalangan babak belur, saudara. Tapi yang Tuhan lihat, Tuhan buktikan bahwa hari-hari yang saya lewati bukannya malangnya nasibnya Bu Eli, tapi betapa mujurnya nasibnya Bu Eli. Dengan babak belurnya, hari ini Victory, PD Victory ada, bertumbuh, bercabang, ada di mana-mana. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan pernah menutup hari esokmu karena saudara mengalami malang. Orang begitu mengalami kemalangan bertubi-tubi, orang sudah nggak bisa lihat hari mujur, orang nggak bisa lihat masa depan, madesu. Senyatanya, percayalah, siapa yang mengalami kemalangan pulang dari tempat ini, wajahnya jangan kayak kuda lagi, tapi wajahnya harus tebar pesona. Nanti kalau ketemu suami, loh kamu kemarin kan cemberut, nggak ada uang, lah sekarang kok wajahmu sukacita, kenapa? Iya, tadi habis dibilang Ibu Eli, ternyata orang benar itu memang harus ngalami kemalangan, nggak punya uang ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita bisa bersukacita, katanya firman Tuhan, ini hari mujur di depan bersama Tuhan. Amin. Berikutnya yuk, yang kedua, bagaimana Tuhan itu akan punya tujuan. Baca Amsal 10 ayat 17. Apa sih tujuan Tuhan? Kok kita ini ngapain sih Tuhan? Mau diperkaya kok harus miskin dulu? Mau diberkati kok bangkrut dulu? Mau dipulihkan indah kok suami anak-anak bermasalah dahulu? Kenapa tujuan Tuhan? Berikutnya yuk kita baca Amsal 10. Siapa, apa saudara? Mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Ternyata kemalangan itu alatnya Tuhan supaya kita dididik supaya apa? Jujur, kalau saudara zona nyaman, saudara itu bukan menuju jalan kehidupan. Kelihatannya jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Makanya dengan kemalangan demi kemalangan, itu didikan yang perlu saudara perhatikan. Ujung-ujungnya membawa keuntungan buat saudara, karena jalan lewat kemalangan itu menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran, maka akan tersesat. Kalau malang hari ini, saudara marah sama Tuhan, saudara keluar. Berapa banyak istri-istri yang lagi ditinggal suaminya bermasalah. Sebenarnya direspon, ini didikan buat aku supaya jadi
suami supaya jadi penolong buat seisi rumah, tapi karena marah sama Tuhan, mengabaikan didikan, malah cari lagi yang namanya pacar baru, ketemu di reuni, cinta lama bersemi kembali. Akibatnya bukan didikan mendatangkan keuntungan, kemujuran, malah apa saudara? Tersesat. Makanya hari ini gak usah keluar. Proses hidupmu sesulit apapun gak akan membuat tersesat. Amin. Berikutnya yuk kita lihat Amsal 13 ayat 18. Apa yang firman Tuhan katakan? Kemiskinan apa saudara? Dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Saya percaya kalau ibu-ibu yang sakit hati kumpul dengan barisan sakit hati, kumpul jadi satu, pasti responnya jelas. Mereka akan berkata seperti ini, ngapain? Saya pernah loh satu kali Victory waktu berdiri di awal, ya, saya sih sempat juga tersinggung dengan perkataan orang ini. Orang ini bilang gini, ngapain istri-istri itu kok kumpul di tempatnya Bu Eli? Kalau punya masalah dalam rumah tangga, suami penjudi, suami suka KDRT, kasar mulutnya, ya nggak usah lah kumpul nangis-nangis di situ. Kita ini emansipasi wanita. Kalau suami kita macam-macam, ya kita happy-happy sendiri dengan cara kita. Jujur saudara, orang ini ngomong, nggak tahu berapa tahun kemudian saya ketemu ibu ini. Ibu ini kurus gitu, yang tadinya wajahnya jutek saudara. Singkat cerita saya ketemu dan dia bilang gini, Bu, saya mau ngomong gitu. Saya tanya mau ngomong apa. Saya tahu saya juga setengahnya kesel saudara ya sama orang ini, sok-sokan. Ternyata sekarang sudah layu baru butuh Tuhan. Dia bilang, Bu, senyatanya saya hari ini sudah digugat cerai sama suami. Hah? Saya bilang iya. Dan tidak ada 1 sen pun harta yang dikasih ke saya. Saya bilang, kenapa? Selama ini kan aku lihat semua sosmed, kayak kehidupanmu sepertinya happy family. Saya bilang gitu. Itu kan hanya di sosmed Bu Eli, berpelukan kan cuma 1 detik berpelukan, supaya difoto. Tapi Bu Eli tahu nggak realita kehidupan saya 24 jam. Saya punya suami yang kayak Hitler saudara. Wow. Bu Eli tahu sampai di dalam tubuh saya ini ada tumor. Karena setiap hari saya hidup dalam intimidasi. Suami saya KDRT, dia bukan hanya menyiksa saya secara fisik tapi secara batin. Saya dikatai wanita yang benar-benar sangat direndahkan itu hampir setiap hari. Saya tidak pernah menemukan arti hidup saya. Dari situ dia terhancur hidupnya. Saya cuma bilang nggak ada cara lain selain kamu ketemu Tuhan Yesus. Karena saya juga sebagai manusia, saya tak bisa tolong hidupmu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mampu membawa engkau keluar. Hari ini dekat sama Tuhan, cari Tuhan, baca firman, supaya engkau menemukan pribadi Kristus di dalam hidupmu. Mulai mengubah karakter. Makanya kehidupan ini gak ada yang tahu. Berikutnya, tapi siapa yang mengindahkan teguran akan apa saudara? Akan mati. Makanya siapa yang bilang kemalangan itu malang nasibmu? Waktu engkau mengalami kemalangan, engkau tangkap ini didikan Tuhan. Teguran Tuhan lewat kemalangan ini supaya aku berubah, aku jadi baik. Bukan untuk orang lain yang berubah, tapi ini didikan buat aku. Suamiku hanya alat, keuanganku yang bangkrut hanya alatnya Tuhan untuk mendidik aku, dan aku harus tangkap kemalangan harus aku lewati. Tapi aku tahu kemalangan ini tetap hari muncul yang dijadikan Tuhan. Saudara lihat PowerPoint-nya. Hari ini tujuan Tuhan di balik kemalangan itu yang pertama pasti saudara dan saya lagi dibawa Tuhan ke jalan kehidupan.
Bukan jalan maunya hidupmu sendiri, maunya jalan ke kanan ke kiri nyimpang sana, tapi Tuhan lagi bawa saudara lewat malang itu menuju jalan kehidupan. Dan tujuan Tuhan kalau kita tangkap meresponi bahwa ini didikan Tuhan buat aku, saudara tidak akan mengalami yang namanya miskin dan cemooh. Tidak ada yang namanya kalau kita tinggal dalam kemalangan bersama Tuhan, kita tidak akan mengalami miskin dan cemooh, tapi selalu kemujuran. Anggap ya saudara. Yang ketiga, kita juga adalah orang-orang yang terhormat. Makanya kalau kita mau lari dari didikan Tuhan, kita pilih jalan hidup sendiri, maka kita bukan jalan kehidupan, jalan yang menuju maut. Kita nanti kalau keluar, berapa banyak tadi perjalanan saya ngomong, saya punya jemaat kira-kira 6 bulan yang lalu. Dia ngomong gini sama saya tahu dia sudah pisah sama suaminya karena suaminya KDRT. Terus dia bilang gini, Bu, saya sudah cerai dan ini ada orang yang mau mengajak saya menikah. Saya sudah kenal sama calon suami saya ini sudah hampir berapa tahun, dan menurut penilaian saya dia suami yang dia adalah seorang pria yang baik, yang bertanggung jawab. Dalam hati saya, ya masih bulan promosi ya, nanti kalau bulan promosinya selesai ya sama aja. Saya cuma bilang ini, kalau bisa jangan kawin lagi, karena senyatanya proses hidup ini kan cuma didikan Tuhan. Tidak apa-apa suamimu meninggalkan kamu tetap hidup benar sama Tuhan. Kalau memang Tuhan mau pulihkan, nanti pasti Tuhan kembalikan. Siapa yang bisa memulihkan rumah tangga yang retak? Ya hanya Tuhan. Dan kalau Tuhan pulihkan, pasti semuanya akan indah. Tapi karena yang namanya bucin, ya akibatnya tidak lama kemudian saya dikasih undangan. Dia bilang ini, Bu, Ibu mau nggak datang memberkati pernikahan saya? Saya bilang, oh nggak bisa, saya nggak mau, karena saya nggak boleh memberkati pernikahan yang kedua. Lagian saya juga bukan pendeta yang punya gereja, saya bilang gitu. Maaf ya. Nggak lama setelah menikah, baru beberapa hari yang lalu dia telepon, Bu Eli boleh konseling. Waduh, saya hitung, masih hitungan 4 bulan promosi. Nah kok sudah telepon malam-malam, pasti ini bulan promosinya habis. Ya 4 bulan saya hitung dari undangan, sudah mau konseling saudara. Saya telepon malam itu, oke, telepon dia bilang, Bu ternyata benar nikah kedua, amsyong Bu, amsyong katanya. Hah? Beneran? Iya Bu, aduh Bapak belum, menyesal Bu Eli, menyesal katanya. Terus dia bilang gini, ya menurut ukuran yang saya kenal, ya memang calon suami saya ini baik, tapi bokek Bu Eli. Saya menikah ya biayai sendiri. Hah? Lah terus buat apa menikah? Kalau suruh kerja biaya sendiri-sendiri, cuma satu rumah ketemunya hanya ketemu di rumah malam, setelah itu mereka kerja sendiri-sendiri, biaya sendiri-sendiri. Loh buat apa menikah? Ya itulah Bu, aduh ternyata bener loh Bu, nikah kedua ini amsyong Bu, amsyong. Terus belum lagi Bu Eli, penderitaan saya ditambah lagi. Apa penderitaannya? Dia kawin bawa anak umur 12 tahun, terus anaknya kurang ajar Bu Eli, lebih dari papanya. Kalau ngomong sama saya, memerintah saya kayak pembantu Bu Eli. Mau makan bentak saya, makan, mana? Gitu. Bu Eli amit-amit jatuh bayi Bu Eli. Anak saya sendiri aja tidak pernah kayak gini Bu Eli. Kalau caranya hidup seperti ini, saya cepet mati Bu Eli, mati Bu Eli. Dalam hati saya, 4 bulan sudah mau cepet mati loh. Terus dia bilang gini, Bu, menurut Ibu boleh nggak cerai? Jujur saya bilang, kalau pernikahan kedua, ya ini pernikahan yang bukan dalam agendanya Tuhan. Kenapa? Karena ini pernikahan menurut hawa nafsu, bucin, emosi, mau balas dendam sama suami. Kalau dia bisa kawin, aku juga laku. Jujur, pernikahan kedua
Saya bilang, kalau ibu sudah nggak kuat, 4 bulan sudah mau mati, mau cerai, nggak apa-apa Bu. Sudah, ibu boleh, saya bilang. Karena ini pernikahan yang bukan dipersatukan oleh Tuhan, tapi ibu sendiri yang mempersatukan. Saya cuma bilang, ibu kalau sudah nggak kuat, boleh ya Bu Eli. Aduh, sungguh ya Bu, boleh ya Bu, tak cari cara Bu Eli. Ya sudah. Daripada saya mati konyol Bu Eli, enggak demi suami, enggak kasih uang, anaknya kurang ajar, keterlaluan. Jujur, hari-hari ini makanya jangan keluar dari kemalangan. Nikmati aja, Bu, banyak nikmati. Karena kemalangan ini senjatanya cuma didikan Tuhan. Yang pasti kita kalau tinggal dalam kemalangan bersama Tuhan, belas kasihan Tuhan itu selalu ada buat orang benar. Amin. Yang berikutnya saudara pasti ngalami. Terakhir, yuk pemain musik Fran boleh maju ke depan. Bagaimana rahasia di balik kemalangan? Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Mazmur 34 ayat 22. Kemalangan akan apa saudara? Mematikan orang fasik. Jujur kalau orang dunia mengalami kemalangan yang banyak pasti mati. Jelas. Karena orang dunia nggak ada yang jamin. Tapi buat saudara dan saya, kemalanganmu banyak, itu pasti dilepaskan dari semuanya. Tapi orang fasik saat mengalami kemalangan bertubi-tubi, dia pasti mati. Berikutnya, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Berikutnya, ayat yang ke-22. Ke-23. Yuk kita baca berikutnya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ini rahasia di balik kemalangan. Buka PowerPoint-nya. Hari ini saudara pulang dengan pedoman hidup. Jadi nggak usah bingung dengan kemalangan yang senyatanya muncul. Jujur, kalau kemalangan itu muncul, ngapain kita marah sama Tuhan? Orang tanya, Bu Eli, marah nggak sama suami? Enggak. Lalu dia buat saya hidup saya muncul, gimana mau marah? Nggak marah dengan apa yang dia lakukan bertahun-tahun nyakiti hidup saya. Ternyata di balik kemalangan itu ternyata hidup saya diberi banyak kemunculan sama Tuhan. Yang pertama, kemalangan itu akan menghidupkan kita, bukan mematikan. Tangkap ya? Kemalangan itu pasti membebaskan jiwa saudara dan saya hari ini. Yang ketiga, kemalangan itu akan membebaskan kita dari hukuman. Dengan kemalangan ini Tuhan berharap supaya kita yang jadi budak dosa, ya, budak yang namanya kesenangan duniawi, budak emosi yang hari ini suka marah, keinginan dagingmu, dan saudara hari ini yang benar-benar jadi orang hukuman karena saudara hidup dalam dosa. Tujuan Tuhan di balik kemalangan rahasianya ini satu ini saudara. Yang pertama, dia akan menghidupkan, membebaskan jiwa kita dan membebaskan kita dari hukuman. Jadi mengucap syukurlah dengan kemalangan, gak usah panik, gak usah lari dari proses kemalangannya Tuhan. Pilih cara dunia mungkin bilang ini, ikut aku, kemalangannya dikit sekali. Kalau ikut Kristus itu memang jadi orang benar itu sudah ada firman-Nya, kemalangannya banyak. Ikut dunia, kemalangannya sedikit, tetapi di hari esok dunia tidak pernah menjamin hidupmu selamanya. Justru nanti engkau akan beruntung. Orang benar hidupnya arahnya benar, orang fasik, orang berdosa yang terima penawaran dunia dengan paket kemalangan yang dikit, maka hidupnya akan hancur. Makanya ikut Tuhan itu bukan pahit. Nah, jangan tarik paket
dilema kemalangan. Sudah Tuhan, hari ini satu belum selesai, datang lagi paket lengkap kemalangan, sikat semuanya, ambil. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, hari malangmu adalah hari mujur yang aku jadikan untuk hari esok. Buat engkau dan seisi rumahmu akan menikmati yang namanya kebahagiaan selama-lamanya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai ya. Saudara percaya hari-hari ini pulang, gak usah bingung dengan paket kemalangan ya. Siapa yang paket kemalangannya hari ini lengkap? Ayo angkat tangan. Yang paket malangnya lengkap, nah itu Desi sudah mengakui. Ya, saya percaya orang yang punya paket kemalangan lengkap bukan malangnya nasibmu. Hari ini paket kemalangan yang lengkap adalah mujurnya nasib hidupmu di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Musik boleh mengalir. Tuhan hadir tengah-tengah saudara siang ini. Dia tahu ada banyak orang yang datang hari ini dengan banyak kemalangan. Bahkan mungkin saudara berkata gini, paket malangku ini luar biasa. Tahun lalu paket kemalanganku tidak sebanyak tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang puncak-puncaknya aku mengalami kemalangan. Dan itu membuat engkau patah hati, membuat engkau remuk jiwamu. Engkau melihat realita yang semakin tidak bertambah baik. Engkau melihat fakta yang membuat engkau takut hari-hari ini. Engkau berkata, Tuhan, sanggup gak aku lihat hari esok? Tapi percayalah lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau berkata buat setiap saudara yang hadir hari ini. Di balik kemalangan yang banyak, bukan nasib malang, tapi justru nasib mujur di depan yang aku sediakan. Jangan keluar dari didikanku. Kemalangan ini cuma sesaat. Ini hanya didikanku. Ini hanya teguranku supaya kau berbalik dan bertobat kembali ke jalanku. Tapi setelah itu, percayalah, aku sudah menyediakan yang namanya mujur, kekenyangan, kelimpahan, bahkan lebih dari cukup sampai anak cucumu akan menikmati kebahagiaan. Terima kasih Bapak. Kami percaya anak-anakmu pulang dari tempat ini, mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Ketika mereka berani ambil paket kemalangan yang lengkap dari Tuhan, mereka juga akan menikmati paket kemujuran yang lengkap dari Tuhan buat seisi rumah mereka. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu. Setiap pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, supaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga Bu Syana Tuhan, berkati Bu Nini, berkati juga seluruh pekerja Frans juga Tuhan, Bu Titi, semuanya Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan di PD Victory Malang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Apa yang mereka tabur itu akan mereka tuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak, biar kuasa-Mu terus bekerja melalui firman ini akan memerdekakan setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.